Ya ini mungkin bisa dibilang terusannya ceritanya si Khalid ya. Ya bukan terusan sih, cuma beberapa bagian ceritanya itu ada yang sama. Terus wes pokoknya buat kalian yang belum lihat ceritanya si Khalid ini, lihat dulu aja lah. Udah. Oke. Di provinsi Agelta Dryland, hiduplah suku Wildchen. Nah, suku Wildchen ini tuh dipimpin sama si Moskov. Ya, suku Wildchen ini selalu tinggal menetap selama beberapa generasi. Mereka ini hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Bosen, pengen San Mori. Ya, karena kedamaian suku Wildchen, si Moskov ini bosen, soalnya hidupnya gitu-gitu aja. Kau mau tidur, sayang? Iya sayang. Ya makanya akhirnya dia ini sering ngejelajah, jalan-jalan, ngebuburit di sekitaran Agelta Dryland buat ngilangin bosannya. Lalu pada suatu ketika, pas dia ini lagi jalan-jalan, dia ketemu sama si Khalid. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Dan karena mereka berdua ini sama-sama suka ngejelajah, akhirnya mereka jadi bestie dan sering ngabuburit bareng-bareng. Terus ya ini jalan ceritanya sama kayak si Khalid lah. Ya mereka sering ngejelajah bareng sampai suatu ketika tiba-tiba ada klan yang namanya Thornwolf ini mau nguasain Agelta Dryland. Akhirnya si Moskov sama si Khalid ini ngepimpin anggota klannya buat ngelawan Thornwolf. Lalu selama peperangan terjadi, si Khalid ini selalu nunjukin jiwa kepemimpinan sama karisma yang hebat, yang bikin semua klan yang ada di Agelta Dryland ini ngehormatin dia dan ngikutin arah dia buat bersatu ngelawan Thornwolf. Nah karena itu seiring berjalannya waktu, si Moskov ini kehilangan perhatian dari orang-orang. Ya meski si Moskov ini sering nyicil-nyicil buat ngalahin prajurit Thornwolf di garda depan, tapi yang dapat pujian itu selalu si Khalid. Ya itu bikin si Moskov ini kesal. Lalu suatu ketika si Khalid ini ngajak semua klan buat ngakhirin perang lawan Thornwolf. Langsung si Khalid ini ngebawa satu kampung. Banyak keroyokan. Posoan kalau meso. Hewan berkaki empat yang menggonggong. Beraninya keroyokan. Nah, dan karena si Thornwolf ini kalah jumlah, akhirnya mereka kabur ke Ruins of Tivakan buat ngebangunin si Kufur. Bangun. Dan akhirnya si Kufur ini bangun dan ngebikin badai pasir di seluruh Agelta Dryland sama nyiptain prajurit monster pasir. Dan disinilah awal mula percabangan ceritanya. Ya, si Khalid ini ngajak semua klan buat mundur, soalnya menurut dia mereka belum siap buat ngadapin semua ini. Nah, sedangkan si Moskov, los lah, ayo kas wes saiki wes. No. Ayolah aku sedih ini gi. No. Ini sangat berbahaya, kita harus mundur. Yes. Ya tapi nggak ada yang mau ngikutin arahan si Moskov. Semua klan ini cuma mau ngikutin si Khalid. Bola. Ya akhirnya si Moskov ini ngajak anggota klannya buat maksa maju, buat ngebuktiin kalau dia itu lebih hebat dari si Khalid. Dan terjadilah peperangan antara Wildchen sama pasukannya si Kufur. Ya di medan pertempuran, si Moskov ini berusaha ngalahin semua pasukannya si Kufur. Tapi pasukannya si Kufur ini nggak ada habisnya, nge-spawn terus. Dan perlahan akhirnya dia sadar kalau pasukannya si Kufur ini lebih unggul. Perlahan satu persatu anggota Wildchen ini mokat. Pasukan pasirnya si Kufur ini makin banyak, sedangkan anggota Wildchen ini makin dikit. Yang bikin si Moskov ini kena mental. Dia ini mulai hilang harapan. Si Moskov ini berharap kalau si Khalid bestinya ini bakal balik buat nolong dia. Khalid kun, tas kete. Sekarang dalam dirinya cuma ada penyesalan sama keputusasaan. Lalu akhirnya sisa dari anggota Wildchen ini berusaha nahan pasukannya si Kufur biar si Moskov ini bisa mundur dengan selamat. Keluar Moskov, mundurlah biar kami menahan mereka. Tatakai. Ya dengan tubuh yang bonyok, akhirnya si Moskov ini berhasil keluar dari kepungan pasukan pasirnya si Kufur. Dan akhirnya si Moskov ini sendirian. Pikirannya si Moskov ini udah kosong. Dia nggak tahu mau pergi kemana. Lalu tiba-tiba di pandangannya terlihat Gargantuan Crimson. Anjay. Jadi kalau ditranslate Gargantuan Crimson ini itu artinya raksasa merah tua. Gak iku apa, asal kondi. Pokoknya ceritain ngono lah. Ya Gargantuan Crimson ini ngarahin si Moskov ke suatu tempat. Dan si Moskov ini pun ngikutin. Terus ya, dia jatuh ke celah abyss. Pak Bos, ada tamu. Ya, si Moskov ini dihadapkan langsung dengan Great Abyss, pemegang kasta tertinggi kerajaan Abyss. Homo Shiroi. Halo pejuang, kuberi kau tawaran. Korbankan jiwamu ke Abyss, akan kuberi kau kekuatan. Ya karena dia nggak tahu lagi mau kemana. Tanpa pikir panjang, si Moskov ini pun gas. Dan akhirnya demi dapat kekuatan, si Moskov ini ngorbanin jiwanya di hadapan Great Abyss. Dan akhirnya si Great Abyss ini nge-revive si Moskov. Dan si Great Abyss ini ngasih dia Spear of Quiescence. Spear of Quiescence. Ya wis iku lah. Dan setelah itu akhirnya dia hidup lagi. Tapi jadi kayak zombie gini.
Ya, yang tersisa dalam dirinya cuma rasa sakit dan kebencian. Dan sekarang, dengan kekuatan yang dikasih sama Great Abyss, tujuan dia sekarang itu, dia pengen ngebantai para Thor Wolf dan ngebunuh si Kufur buat balas dendam atas kematian anggota klannya. Tamat.